Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaifa halukum saleh-salehat sekalian? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu selalu tetap semangat dalam belajar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tahsin kita, di mana pembelajaran tahsin kali ini yaitu tentang pembelajaran keempat, yaitu tentang mengenal hukum nun dan mim tasydid. Nah, hukum nun dan mim tasydid disebut dengan gunnah. Nah, sebelum lebih jauh kita pahami dulu apa itu gunnah yang dimaksud dengan hukum nun dan mim tasydid. Nah, secara bahasa gunnah itu artinya adalah dengung, ya. Sekali lagi, secara bahasa gunnah itu artinya adalah dengung, ya. Lalu apa yang dimaksud dengan dengung pada pengertian gunnah secara bahasa? Nah, dijelaskan secara istilah, yaitu gunnah yang dimaksud adalah dengungan atau mendengungkan atau suara dengung yang berasal dari huruf nun tasydid dan mim tasydid, ya. Sekali lagi, gunnah atau dengung yang dimaksud adalah berasal dari huruf nun tasydid dan huruf mim tasydid. Nah, sebenarnya jika kita perhatikan dari bentuk penulisannya, ya, kenapa ada tulisan atau bacaan nun tasydid? Sebenarnya di situ ada dua nun, ya. Misalnya nun tasydid, sebenarnya di situ ada dua nun, yaitu nun pertama adalah huruf nun berharokat sukun, dan nun kedua, ya, adalah huruf berharokat apakah fathah, kasroh atau dhammah, tergantung dari harokat hurufnya, ya. Sekali lagi, jika kita perhatikan sebenarnya asal daripada nun tasydid itu adalah dua nun, ya. Yang pertama, nun yang pertama adalah harokatnya sukun, dan yang kedua antara harokat fathah, kasroh atau dhammah. Contohnya misalnya pada lafal alif berharokat kasroh misalnya bertemu atau diikuti oleh huruf nun tasydid dengan harokat kasroh. Nah, di sini tulisan sebenarnya adalah alif berharokat kasroh diikuti oleh dua nun, yang mana nun yang pertama adalah sukun, kemudian nun yang kedua adalah kasroh. Maka dibaca inni, ya, ditahan sampai dua atau tiga harokat, ya. Gunnah atau dengungannya ditahan sampai dua atau tiga harokat. Begitupun dengan mim, ya. Mim tasydid yang kita jumpai dalam Al-Quran itu kan tulisannya adalah satu mim, di atasnya harokatnya tasydid. Tapi sebenarnya tulisan aslinya adalah sama seperti nun tadi, ada dua mim. Mim yang pertama adalah sukun, kemudian mim yang kedua adalah apakah harokatnya fathah, kasroh atau dhammah, ya. Misalnya pada lafal kata misalnya lamma, berarti tulisan aslinya sebenarnya adalah ada huruf lam, kemudian mim. Mim yang pertama harokatnya adalah sukun, kemudian yang kedua adalah huruf mim berharokat fathah, ya. Jadi seperti itu, ya. Bisa dilihat di layar bagaimana perubahan, ya, perubahan dari akar tulisannya, ya, dimana mimnya harusnya dua dari awal tulisannya, tapi untuk mempersingkat itu, ya, ditulislah mim itu dalam bentuk tasydid. Nah, seperti itu, ya. Semoga bisa difahami bagaimana perubahan-perubahan daripada bentuk tulisan dan bagaimana bentuk pelafalannya. Nah, kemudian bagaimana cara membacanya, ya? Harap diperhatikan. Cara membacanya adalah yang pertama adalah menyempurnakan tasydidnya, apakah nun tasydid atau mim tasydid. Kemudian yang kedua adalah kita
mendengungkan. Jadi bacaannya harus berdengung ya, berdengung ya. Kemudian yang ketiga adalah menahan dengan 2 atau 3 harokat namanya. 2 detik atau 3 detik sebagai bentuk dengungannya. Kemudian otomatis dengung itu pasti melibatkan bunyi atau rongga hidung atau al-khayshum ya. Sekali lagi, bentuk daripada bunyi dengung itu adalah melibatkan rongga hidung atau al-khayshum. Nah, langsung saja kita perhatikan contoh bacaannya. Misalnya ada pada lafal anna, jadi 2 atau 3 harokat anna ya. Sekali lagi anna ya. Kemudian misalnya pada lafal yang kedua ada lafal hunna, hunna ya. Kemudian yang ketiga misalnya contoh pada lafal mimma, mimma ya, ditahan ya. Kemudian yang ketiga, keempat misalnya contoh pada lafal thumma, thumma ya, dari 2 atau 3 harokat ditahan dengan melibatkan rongga hidung atau al-khayshum ya. Itu tadi ya contoh singkat ya bacaan gunnah nun tasydid dan mim tasydid. Misalnya contoh pada lafal kalimat dalam ayat-ayat Al-Qur'an ya. Bisa dilihat di sini contohnya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sekali lagi bisa ditirukan bersama-sama. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sekali lagi. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, seperti itu ya. Bisa dilatih, bisa diterapkan ya masing-masing untuk dilatih dan dikembangkan bacaannya ya. Kuncinya adalah hanya tinggal memperhatikan apakah nunnya tasydid atau mimnya tasydid atau tidak. Jika ada tanda tasydid di atasnya maka harus didengungkan ya atau digunnah bacaannya selama 2 atau 3 harokat ya. Demikian ya penjelasan singkat tentang materi pembelajaran kita yang keempat, yaitu tentang hukum nun dan mim tasydid atau gunnah nun dan mim tasydid. Semoga Allah memberikan kita kefahaman atas apa yang kita pelajari. Mari kita akhiri dengan baca sama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz Tahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.